Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, dan sekarang kita akan membahas tentang i'rab fi'il. Halaman 22, antum buka ya. I'rabul af'ali. I'rab fi'il. Ya, tentang perubahan harokat akhir, bangunan akhir sebuah fi'il. Al-fi'lu, fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua, ya, ditinjau dari berubah atau tidaknya bangunan akhirnya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ada yang mu'rabun, mu'rab, ada yang mabniyun, yang mabni. Al-mu'rabu huwa, ya, fi'il yang mu'rab adalah ma taghayyara, apa-apa yang berubah. Ya, apa-apa yang bisa berubah. Akhiruhu, akhirnya, ya, baik harokat akhir atau bentuk bangunan akhirnya, bisa babi dengan sebab dukhulil amili, masuknya amil. Amil itu penyebab berubahnya bangunan akhir sebuah kata. Misal contoh, misalnya yaktubu, sedang menulis, ya, fi'il mudhari dari kata yaktubu. Ya. Yaktubu ketika kemasukan huruf lan nanti menjadi lan yaktuba. Lan artinya tidak akan. Ketika kemasukan huruf lam menjadi lam yaktub. Yajlisu, sedang duduk. Ketika kemasukan huruf lan menjadi lan yajlisa. Harokat akhirnya diubah menjadi fathah. Kemasukan huruf lam menjadi lam yajlis. Harokat akhirnya menjadi sukun. Nah, huruf lan dan huruf lam ini disebut dengan istilah amil. Huruf lan nanti istilahnya ada namanya amil nasab, lam amil jazm. Amil nasab enggak hanya huruf lan. Nanti akan kita bahas apa saja yang termasuk amil nasab. Begitupun dengan huruf amil jazm, tidak hanya huruf lam. Akan kita bahas nanti. Amal mu'rabu, adapun fi'il yang mu'rab, amal mu'rabu, adapun yang mu'rab minal af'ali, dari fi'il, fahuwa, maka dia adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Jadi fi'il yang mu'rab itu hanya berasal dari fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi dan juga fi'il amr semuanya mabni. Tapi tidak semua fi'il mudhari' itu mu'rab. Ada yang dikecualikan, illa, kecuali iza dakhalat, apabila masuk alaihi, kepadanya, nunul inasi, huruf nun yang menunjukkan, nun inas ya, huruf nun yang menunjukkan pelakunya wanita banyak, atau nunut taukidi, atau huruf nun taukid, huruf nun yang digunakan untuk memperkuat makna fi'il. Nunul inasi, contohnya nun inas, ya, huruf nun yang menunjukkan pelaku banyak, itu pada fi'il mudhari' yang pelakunya mereka muannas atau kalian muannas. Misalnya yajlisna, tajlisna, yajlisna, mereka perempuan sedang duduk, tajlisna, kalian, ya, perempuan sedang duduk, yasjudna, mereka para wanita sedang sujud, tasjudna, kalian para wanita sedang sujud. Nah, huruf nun di situ huruf nun inas. Jadi fi'il mudhari' yang pelakunya wanita berjumlah banyak, cirinya di situ ada nun inasnya, maka dia termasuk fi'il yang mabni, bukan mu'rab. Sehingga kalau kemasukan lan atau lam, tetap tulisannya lan yajlisna, lam yajlisna, seperti itu, enggak berubah. Kemudian fi'il mudhari' menjadi mabni juga ketika dia adanya nunut taukid, huruf nun taukid di akhirnya. Ya, atau melihat di situ huruf nun yang bertasydid, itu namanya huruf nun taukid. Kalau kita katakan yaktubu, dia sedang menulis, kita ingin memperkuat makna bahwasanya dia benar-benar sedang menulis, kita kasih nun taukid menjadi yaktubanna, huruf ba-nya sebelum huruf nun taukid itu di fathah, kita kasih nun taukid jadi yaktubanna, dia benar-benar sedang menulis. Yasjudu, dia sedang sujud. Yasjudanna, dia benar-benar sedang sujud.
Nah, kemudian ketika fi'il mudhari kemasukan nun taukid, maka dia nanti ya menjadi fi'il yang mabni. Ya. Kemudian wal mabniyu huwa, dan yang mabni adalah ma lazima. Wal mabniyu, dan yang dimaksud dengan mabni huwa adalah ma lazima, apa-apa yang tetap akhiruhu, akhirnya halatan wahidatan, pada satu keadaan. Misal contohnya kataba, telah menulis, ya, dia telah menulis, fataha, dia telah membuka, zahaba, dia telah pergi, uktub, tulislah, iftah, bukalah, idhab, pergilah. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il huwa adalah al-madhi, pertama fi'il madhi semuanya, wal amru fi'il amr semuanya, wal mudhari'u fi'il mudhari' idza, apabila ittasalat bihi, bersambung dengannya nunul inasi, huruf nun inas, au nunut taukidi. Jadi kesimpulannya, ya, fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Kemudian fi'il mudhari' semuanya mu'rab, kecuali jika bersama dengan nun inas atau nun taukid. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian al-fi'l al-mudhari' al-mu'rabu. Fi'il mudhari' yang mu'rab nanti bisa dikelompokkan menjadi 3. Ya, sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ada yang dikenal dengan istilah marfu'un, atau dikelompokkan ke dalam kelompok yang namanya kelompok marfu'un. Ada yang kelompok mansubun, ada yang kelompok majzumun. Kapan fi'il mudhari' masuk ke dalam kelompok fi'il yang marfu'? Yaitu ketika dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kapan dia mansub? Ketika didahului oleh amil nasab. Kapan dia majzum? Ketika didahului oleh amil jazm. Jadi, kalau kita ingin menentukan harokat akhir atau bangunan akhir sebuah fi'il mudhari' yang mu'rab, kita lihat belakangnya. Adakah amil nasab dan amil jazm? Kalau nggak ada, berarti dia marfu'. Adakah amil nasab? Kalau ada, mansub. Kalau ternyata di belakangnya ada amil jazm, berarti dia majzum. Contoh misalnya yaktubu, di belakangnya nggak ada amil nasab, amil jazm, dia marfu'. Cirinya di sini dhammah. Ya, jika dia berupa fi'il mudhari' yang sahihul akhir, ya, atau masih ingat kan sahihul akhir. Nah. Kemudian pada lan yaktuba kenapa kasroh? Karena sebelumnya didahului oleh huruf lan, sehingga dia menjadi mansub. Nah, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia termasuk sahihul akhir. Yang majzumun, misalnya lam yaktub. Lam yaktub, yaktub. Kenapa kita kasih harakat sukun? Oh, karena dia termasuk fi'il mudhari' yang majzum. Tahu dari mana majzum? Sebelumnya ada amil jazm. Tanda jazmnya di situ kita kasih dengan sukun, karena dia sahihul akhir. Ya, penjelasannya sebenarnya sama dengan penjelasan ketika membahas tanda-tanda i'rab pada isim. Kemudian coba antum buka halaman 24. Ya, di situ ada tabel tentang tanda-tanda i'rab. Ya, al-af'al al-mu'rabat wa 'alamatu i'rabiha, fi'il yang mu'rab. Ya, beserta tanda-tanda i'rabnya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya fi'il yang mu'rab terbagi menjadi 3. Yang pertama al-af'al al-mudhari' as-sahih wal akhir, fi'il mudhari' yang sahih wal akhir. Ya, ada juga yang al-af'al al-khamsah. Kemudian ada juga al-mudhari' wal mu'tal al-akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Namun fi'il mudhari' mu'tal akhir dibagi menjadi 3, ada yang mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir ya, ada mu'tal akhir alif. Jadi totalnya sebenarnya kalau kita mau rinci ada 5. Nah, kelima kelompok fi'il mudhari' yang mu'rab ini ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ada yang masuk ke dalam kelompok marfu', ada yang mansub, ada yang majzum. Ketika dia masuk ke dalam kelompok marfu', dia memiliki tanda rafa'. Ketika masuk ke dalam kelompok mansub, dia memiliki tanda nasab. Dan ketika dia masuk kelompok yang majzum, memiliki tanda jazm. Nah, masing-masing kelima kelompok fi'il yang mu'rab ini memiliki tanda rafa tersendiri. Contoh untuk yang mudhari' sahihul akhir. Yang memiliki tanda i'rab masing-masing, ya, ada tanda rafa'nya apa, tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa. Misalnya untuk yang sahihul akhir,
Ya, tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan sukun. Kalau yang af'alul khamsah, tanda rafa'nya dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Kemudian tanda nasabnya dengan hazfun nuni, ya, dengan dihapusnya huruf nun. Tanda jazmnya dengan hazfun nuni juga, dengan dihapusnya huruf nun. Kemudian jika dia mudhari' mu'tal akhir waw, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, ya, harakat dhammah yang keberadaannya diperkirakan. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah, kemudian tanda jazmnya dengan hazful akhiri. Kemudian yang mu'tal akhir ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, ya, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan hazful akhir. Ilmu mudhari' yang mu'tal akhir alif, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, dengan jazmnya dengan hazful akhir. Ya. Nah, ini antum harus hafalkan ya. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara ini cukup sampai di sini dulu. Ya, antum hafalkan tanda-tanda i'rabnya ini terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.